Nah semenjak itu saya jadi kenal bahwa dia ada gitu kan. Nah cuman memang mereka datang pada saat main piano. Saya pernah nih lagi main piano, kayak siapa sih yang selingkuhkan gitu kan. Karena gini, kalau kita lagi konsentrasi kerja, kita lupa bahwa diri kita sering berkoneksi sama arwah gitu. Ah, Jadi ya. saya tuh kadang-kadang nggak kepikir itu arwah, jadi saya main apa sih, kayak apa sih gitu. Apa sih, saya baru nggak, ya Allah, itu anak kecil mungkin ngajak saya ciluk, Mbak. Nah, Ya itu kok celubaan jadi yang banyak. nari di atas kolam renang lah. Ah, ya itu di rumah murid. Jadi Mas Henry, kayaknya, nah, saya tahu bahwa arwah suka musik dari mana. Nah ini yang sangat buat saya luar biasa. Saya tahu 2 tahun ini saya diperkenalkan dengan investigator di Amerika. Mas Henry mau tahu siapa? Ah, siapa? Awalnya, awalnya itu tahu dong Conjuring House. Ya. Ya, saya tuh nggak suka YouTube. Sorry dulu, saya kalau di share link YouTube, saya nggak pernah nonton. Ah, Jadi oke. saya setiap hari yang kerja ngajar ngurus anak, Mhm. waktu saya tuh untuk melihat YouTube udah capek ya melihat YouTube. Jadi Oke. bukannya sombong atau apa, malam tuh saya udah lelah gitu. Tapi begitu ada COVID menjelang akhir tahun, saya mulai iseng karena YouTube kan apa COVID kita nggak boleh keluar kan, Ya. banyak di rumah. Akhirnya malam saya suka iseng apa nonton film horor di YouTube. Hmm. Nah, dari website dari YouTube itu saya nemuin link website seorang YouTuber juga apa gimana, kalau nggak salah investigator. Oke. Saya nggak tahu dia siapa nih, cuma iseng-iseng buka itu. Mhm. Saya buka tentang Conjuring House. Dari Conjuring House, ternyata kok ada wawancara, di dalamnya ada website kecil yang saya orang mungkin nggak tahu. Saya Oke. iseng buka dong. Loh, ini Aha. kok rekaman wawancara? Wawancara siapa ya? Di situ ada nama Andrea Perron Hmm. sama James Enito. Tapi yang saya tangkap kok ngomongin Conjuring House gitu kan. Mereka cerita bahwa memang Conjuring House itu masih ada. Sampai sekarang memang masih ada rumah itu. Tahu juga sih Nah, pastinya. Oke, terus terus. Aha. terus aku nekat orangnya. Jadi di akhir wawancara dia bilang, saya ada IG, saya ada pokoknya di sosial media, orang bisa follow dia di IG, di FB, ya. Saya kulik itu website dia, saya cari karena kan di situ nggak ada teksnya. Dia cuma nyebut James Enito. Kalau kita dengar Aha. spellingnya nggak gampang kita nyari nama hanya dengar spelling nama dia kan. Aha. Saya cari saya cari tulisannya investigator paranormal James gitu kan. Ternyata keluarlah nama dia yang sesungguhnya tulisannya spellnya harus apa gitu kan. Aha. Aduh itu langsung saya cari Facebooknya, saya Mhm. kontak dia ke messengernya. Oke. Pertama dia ngabain saya, dia cuma jawab, saya bilang saya senang acara anda, saya ngikutin acara anda, Wah. tapi karena dia melihat saya sekedar jadi ya udah nggak direspon lagi gitu. Ternyata saya Hmm. kulik lagi, dia ternyata punya tim berdua. Jadi timnya itu namanya demonologi. Demonologi. Oke. Mhm. Demonologi itu dari kata demon. Jadi Aha. mereka meneliti segala yang berhubungan dengan demon. Ya. Aha. Ternyata seniornya dia, yang satu tim sama dia, adalah investigator pertama Conjuring House tahun 74. Wow. Nah, karena James ini mengabaikan saya berani diri. Saya pikir takutnya sombong ya. Ah, palingan kalau saya nge-add FB temennya ini seniornya paling saya diabain juga gitu ya. Tapi Aha. saya coba nggak ya, gitu kan. Coba saya iseng request. Saat itu juga di confirm sama dia kan. Saya langsung messenger, saya bilang, hai saya dari Indonesia, saya perkenalin gini. Aha. Aha. Ternyata orangnya ramah sekali. Dan jadi teman dekat sama saya sampai sekarang. Oh. Jadi kalau Mas Henry uh, lihat FB-nya, kalau mau cek FB-nya, sama dia banyak di Travel Channel. Jadi Oh, oke. bintang untuk acara-acara paranormal investigator. Oke. Karena dia terkenal dari tahun 74. Jadi kalau kita lihat film Conjuring itu kan orang tahunya Lauren Warren kan. Aha. Paranormalnya di film kan Lauren Warren kan sama Ed Warren.
Sebetulnya kalau tahu cerita sesungguhnya perjalanan Conjuring House, yang pertama itu adalah Carl L. Johnson. Oh. Lalu dia bersama-sama Lauren Warren mengatasi Conjuring House. Jadi Jadi saya orang banyak kenalnya si punya Karen cerita tadi ini. dari Carlnya. Bagaimana keadaan Conjuring House sebetulnya itu beneran loh. Yang kalau di film kan jendela terbanting, salib jatuh, atau buku doa jatuh itu benar. Benar, dan bangkunya dia pada saat dia bantu keluarga itu untuk ngatasin arwah di sana, itu kan mereka kan memampang kayak pemanggilan arwah ya, berdoa berdoa bersama, berdoa Aha, aha. bersama. Itu bangkunya dia kedorong, jadi dia tertarik ke belakang sampai bentur tembok kepalanya. Lalu bangkunya maju lagi sendiri, bergerak sendiri. Ah, bangkunya kayak dibanting ke depan ke belakang begitu. Bukan dibanting, jadi dia duduk, kayak Aha. duduk di kursi makan, tapi kursi makannya ketarik, jadi sama dianya sekalian ketarik ke belakang, bentuk tembok, lalu Oh, kedorong lagi oke. maju. Habis ditarik didorong lagi gitu. Iya, dan itu benar. Uh, pada saat mereka ya, karena mereka Kristiani ya. Aha. Jadi kalau menurut ceritanya tuh, waktu mereka baru pertama mengunjungi rumah Conjuring, itu Mhm. fenomena berbagai fenomena yang udah ada gitu ya. Nah, Oke. terus uh, Carl ini kan Carl L. Johnson itu punya saudara kembar. Ya saudara kembar ini pendeta. Jadi Carlnya itu investigator, saudara kembarnya itu pendeta. Jadi mereka selalu tim kerjasama, pendoa dan investigator. Gitu. Nah, waktu saudara kembar ini lagi menasehati, itu kan tokoh Conjuring House yang punya rumah pemilik Conjuring House kan Caroline Perron namanya kan. Oh gitu. Nah, jadi waktu Kit Johnson itu bilang sama Caroline Perron, menasehati lah, menasehati kalau kamu mulai takut, Aha. sebut aja nama Yesus. Dia ngajarin ngasih tahu doanya. Ah, 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 ah. Tiba-tiba pada saat itu jendelanya terbanting. Jadi Horor. jendela terbanting, buku doa itu terlempar ke bawah. Aduh. Horor, horor, horor. Gila, jadi nah itu nyata. Sampai sekarang rumah itu dijadikan tempat tur paranormal. Jadi Oh. kalau kita lihat di YouTube kan banyak sekali YouTuber bikin video di situ karena memang rumah itu disewakan untuk Ah, 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 investigasi. ah. Waduh. Nah, dari Carl itu akhirnya meluaslah komunitasku sama paranormal investigator di luar negeri di Amerika. Aha. Itu jadi luas sekarang. Jadi aku banyak kenal. Akhirnya kenal salah satu investigator, tapi kebetulan dia psychic juga. Mhm. Pertama kali dia lihat video saya main piano, dia nggak Ya. cerita dia lihat apa. Aha. Tapi begitu saya saya konsultasi, saya cerita, saya ngalamin suatu kejadian pada saat saya main piano ini, dia Ah. bilang, lucunya saya belum cerita semua, dia udah bisa ngebaca semuanya. Di rumah kamu tuh ada yang ini, arwah ini suka gini kan, ada arwah anak kecil kan, gini kan. Oh itu Mereka itu tahu. sebetulnya enjoy sama musik kamu. Jadi kalau mereka datang, kamu gak usah takut, karena yang saya lihat, mereka itu kayak lagi, apa ya namanya, istilahnya apa sih, kalau kita lagi kumpul rame-rame, terus minum-minum gitu. Ah, kongkow lah Seperti gitu. itu sebetulnya. Kenapa? Ah, kongkow rame-rame lah gitu intinya. Iya, Ah, jadi kayak buat mereka kayak lounge, kayak party lah gitu ya. kayak party. Jadi dibilang kamu jangan takut. Kalaupun kamu lagi main tiba-tiba ada anak kecil kayak megang kaki kamu atau apa, dia cuma ngajak bercanda gitu. Nah, jadi uh, dari situ saya ngerti. Oh, makanya saya posting di FB bahwa saya pengen share ya. Sebetulnya saya kenal investigator Amerika itu bukan ngasih lihat kesombongan, saya enggak. Oke. Saya ingin masyarakat kita itu terbuka wawasannya tentang itu. Bedanya gini Mas Hendri, kalau di sini paranormal adalah dukun. Ya. Oke. Paranormal adalah ya enggak? Ya enggak? Ya, ya benar, benar, Paranormal benar. adalah dukun. Paranormal adalah ya pokoknya dukun yang bisa nyembuhin lah, dukun Ya. yang bisa ngusir setan lah gitu kan. Itulah Aha, paranormal. benar. Sementara kalau di sana paranormal kategorinya tuh banyak sekali, saya juga baru tahu. Sampai saya nanya, artinya empath apa? Artinya psychic medium apa? Bedanya apa psychic medium sama empath? Gitu kan? Aha.
Jadi kalau in itu tuh kita bisa merasakan emosinya arwah. Ah, Apakah dia lagi sedih? ah, Apakah dia meninggalnya kenapa? Itu kita bisa tahu, bisa ngerasain. Kalau medium, kita perantara, berkomunikasi. aduh Ya, aja. sangat luas. Ada lagi istilah mereka healer. Healer baru penyembuh. Healer itu bisa nyembuhin orang secara dari jauh, remotely istilahnya. Itu. Nah, Oh, dari situ saya akhirnya banyak tanya. Saya mau membuka wawasan masyarakat sini bahwa jangan katakan paranormal itu adalah hanya dukun. oke. Kenapa saya selalu posting live streaming mereka? Mungkin orang memandang belagu, ya belagu ya tenang aja beda kok culture segala macam. Bukan, mereka memang benar kok, mereka wawasan terbuka. Mereka bukan hanya berdasarkan lihat hantu berarti paranormal, enggak. Mereka berdasarkan sains. Oh Mereka ya. investigasi aja pakai alat kan. Itu Aha. alat mereka berbagai macam. Ya mereka kerjasama juga sama psychic. Jadi dalam investigasi itu timnya juga kadang-kadang ada yang psychic untuk berkomunikasi sama arwahnya langsung. Gitu. Hmm. Nah nanti arwahnya menjawab pertanyaan dari ke alat yang mereka sediain, ya kan? Tapi Hmm. semuanya berdasarkan research. Iya Kalau kita benar. kan enggak, kita cuma kesurupan di video YouTube itu. Nah sampai teman Benar-benar. saya bilang gini, ajeng nonton deh YouTube ini tentang si orang ini nih selalu ngerekam pas dia kesurupan. Aduh sorry, saya capek kalau kesurupan. Saya udah 3 kali kesurupan. Kesurupan itu Ah, nggak enak. Bahkan saya ah, pernah diikutin arwah. ah. Waktu itu arwah seorang artis yang baru meninggal. Saya Diapain, diapain, sampai diapain? diikutin, Diapain? diikutin, diikutin Ikutin sampai tuh kayak kayak menjelang gimana aku sih? hari. Kemanapun dia ada gitu. Iya, pokoknya ada momen-momen yang tiba-tiba dia datang lagi, sampai saya pernah lagi tidur tuh mukanya dia terus. Jadi sepertinya dia mau menyampaikan pesan, tapi saya nolak, saya takut. Kenapa? Apa dia tahu karena sesama orang film juga? Enggak. Jadi gini, kebetulan aku Katolik ya. Kebetulan Hmm. aku Katolik. Aku belajar di pengajian berapa tahun lalu. Aku belajar pengajian yang dia menganalisa Al-Quran Oke. secara dalam. Jadi dan dia universal. Aha. Tidak ada fanatisme, universal. Aha. Dan dia di situ mengajarkan juz Al-Quran, ya, Aha. bahwa di juz itu kan ada sifat-sifat manusia, menggambarkan sifat manusia. Juz 1 sampai 30 itu menggambarkan sifat manusia. Aha. Nah, ini ada hubungannya sama juz ya. Jadi biarpun arwah itu yang namanya orang udah meninggal, kita bisa mendoakan dia melalui juznya. Aha. Gitu. Nah, jadi saya dengan arwah ini ada keterkaitan. Memang pertama arwah itu sebetulnya tidak melihat, dia minta tolong hanya pada keluarga. Itu pertama. Arwah itu Hmm. dia bisa tahu orang itu peka apa enggak. Orang itu bisa jadi medium apa enggak. Arwah itu bisa tahu. Jadi sebetulnya arwah itu cerdas. Jadi kalau saya banyak ikutin live streaming investigator sama saya yang di Amerika itu mereka banyak memberikan penjelasan bahwa arwah itu sebenarnya cerdas. Mereka tahu apa yang ada di pikiran. Ah. Jadi kalau ada arwah menampakkan diri, itu katanya kan kecolongan. Energinya mereka ketangkep kita. Tapi Oke. kan ada orang yang merasa kenapa sih saya dari kecil sering dikasih lihat hantu. Dia nggak menyadari dia punya kepekaan. Nah Aha. si arwah tahu dia peka. Jadi arwah itu senang mendatangi orang yang peka untuk menyampaikan pesan sebetulnya. Hmm. Dia berharap dia bisa komunikasi Ah. gitu. Tapi kita yang peka bisa mengatur. Kita mau terima dia nggak? Gitu. Kalau kita menolak bisa. Tapi kalau kita mau membantu dia juga nggak masalah. Nah kalau saya tipe yang memang saya penakut. Oke. Uh, saya dapat, nah itu dulu umur Penakut 17 tapi itu didatengin saya, terus. iya gitu, maksudnya kok saya ini penakut, saya nggak siap menerima ini, saya kaget melihat berbagai wujud gitu ya. Aha. Tapi lama-lama oh dengan juga saya kenal banyak investigator, mereka menumbuhkan rasa percaya diri saya sekarang udah lebih banyak, lebih berani daripada Hmm. dulu gitu. Aha. Karena dari cara mereka menasihati saya jadi oh
Oh begitu cara menghadapi arwah. Tapi kalau nggak kenal, misalnya dia korban pembunuhan, oh sorry saya nggak mau. Karena saya nggak mau diikutin terus. Saya kapok dengan saya diikutin arwah yang waktu itu. Itu nggak enak Hmm. diikutin terus. Saya nggak mau Hmm. arwah jadi bergantung sama saya. Gitu. Jadi saya lebih Hmm. sering, kalau saya lagi melakukan sesuatu, ada arwah ngomong, ya udah saya dengerin. Gitu. Aduh, wajah berani Jadi banget kalau sih. teman-teman saya bilang, lu kenapa sih gak ajak komunikasi? Orang gampang ngomongnya, tapi nggak segampang itu buat ngejalanin kemampuan itu. Kita Iya, beresiko loh. benar. Kita resiko punya kemampuan ini berurusan dengan arwah, arwah yang nggak jelas ini nggak ada kenapa, ya kan? Saya nggak mau itu karena di pengajian saya juga sebetulnya tidak memperdalam itu. Tapi beberapa orang punya kepekaan di sana. Cuman saya biasa diterapkan kita bukan mempelajari itu. Tapi Karena kita bagusnya bisa aja nggak pakai mempelajari. ini ya. Setelah ngelihat itu nggak pakai sakit, nggak pakai apalah gitu, demam apa gitu, atau kemasukan apa, nggak pakai, cuma ngelihat aja udah gitu. Nggak, ngelihat komunikasi gitu ya. Nah, Kok kalau komunikasi sih, Jeng? Emang ngobrol? bisa gini. Sebetulnya kalau saya mau tanggapin bisa ngobrol. Horor banget. Nah, nah itu dia. Kadang kan ada arwahnya Pak ngomong ke kita. Kebetulan saya selalu ketemu arwah yang baik. Kayak misalnya ada Mbok Jawa, eh, saya kesel makan keripik jatuh. Saya biasanya Oh nama iya, kita tuh orang katanya capek tuh, ya. nenek-nenek. Terus dia bilang sabar do. Itu kan saya kaget. Saya selama tinggal di sini saya nggak pernah tahu ada arwah Mbok. Sabar do, gitu kan? Kok saya baru tahu ada ini. Terus saya orang yang tipe cuek. Ya udah, saya dengar arwah, saya tahu ada arwah itu, ya udah, saya bukan tipe yang terus saya konsentrasi ngomong sama arwah, saya nggak suka itu, sama sekali nggak suka. Saya mau pakai kemampuan saya untuk yang positif gitu. Saya nggak mau show off ke orang dengan saya punya energi segala, nggak ada yang saya nggak ke Nah, situ gitu. sekarang Anda kan baru ngelihat dan sekarang juga sudah mendengar. Sentuhan ada nggak dari mereka? Mereka nyentuh atau mungkin megang apa aja? Oh, hmm. Kalau di rumah, pernah waktu baru pindah ke sini itu kan Aha. gangguannya macam-macam. Karena waktu baru pindah itu uh, dari rumah kosong terus diisi ya. Nah, perkenalan kan sama yang asik gitu. Perkenalan. Horor Uh, banget sih, jangan gitu. Istilahnya perkenalan. Oke. Bukan aku yang perkenalan, mereka yang kenalan sama aku gitu kan. Oke. Aduh, Say hey lah ya. usil banget tuh. Usil banget Mas Hendri. Saya semalaman nggak bisa pakai kamar mandi karena lampunya dimatiin tanpa sebab. Ah. Terus saya lagi di meja makan siang loh, ini bukan malam, siang ditiup kuping saya. Tuh. Oh. Nah terus kejadian yang nyata sampai sekarang saya berterima kasih, malah aduh ini yang ada di sini tuh baik banget ya. Itu senang matiin kecoa Aha. dan dia matiin kecoa kalau kita lagi nggak di rumah. Baik juga dia. Baik baik. Saya bersyukur yang di sini baik semua. Walaupun ya kadang-kadang ada yang menampakkan diri tuh tapi nggak ganggu ya, nggak ganggu Hmm. ya, nggak yang sampai apa bikin kita nightmare enggak sih. Ah, Tapi yang ah. saya takjub, saya baru pertama kali ketemu fenomena hantu bisa bunuhin binatang, dan itu selalu terjadinya kalau kita nggak di rumah atau pada saat kita tidur malam, pokoknya nggak ada orang, Aha. tiba-tiba kita bangun tuh kecoa udah mati tiga, atau dan itu bisa berpencar ya, nggak satu tempat. Jadi kalau dibilang oh mungkin binatang kali di luar, yang nggak, sama sekali nggak. Nah, kalau saya nginep di rumah kakak atau di mana, kita pulang, itu kecoa udah mati beberapa. Jadi saya yang tinggal serokin gitu. Tapi pinternya, nah itu kan arwah cerdas. Kalau saya lagi di rumah sama anak saya, atau kita aktivitas di ruangan bawah gitu ya, Aha. ada kecoa, tidak akan terjadi fenomena apa-apa. Kita yang matiin kecoanya. Jadi dia tidak mau memperlihatkan kemampuannya dia di kita. Dia Ah. mau memperlihatkan fenomena pada saat kita nggak ada, dan dia menolong, menolong banget. Hmm. Malah dia pernah berpesan, jadi suatu hari saya pernah tuh berturut-turut harus nginep terus ya karena ada kegiatan yang jauh dari Pamulang.
Aha, aha. Nah, terus itu begitu saya mau berangkat, mau naik gokar, mau tutup pintu, dia bilang, jangan sering-sering tinggalin rumah. Waduh. Itu saya terkesan banget bahwa saya pernah lihat wujudnya dia. Saya lihat, jadi waktu itu pernah, saya bingung ya, saya penasaran nih wujudnya seperti apa sih yang suka bunuhin kecoa gitu. Kok kita datang selalu kecoa pada mati. Tiba-tiba dia munculnya dengan ngagetin gitu kan, berdiri gitu kan. Dari situ saya, oh dia bisa baca pikiran saya. Dia tahu, saya selama ini penasaran siapa. Dia langsung kasih tahu wujudnya dia seperti apa. Udah habis itu sekedar ngasih penampakan. Tapi begitu besoknya saya mau pergi tuh, terus dia bilang, jangan sering-sering tinggalin rumah. Saya terharu bang, saya bilang sama anak saya, aduh baik banget begitu dia concern sama rumah kita. Dia nggak mau rumah tuh selalu ditinggalin. Ya kan, karena kan bukan hanya, oh berarti nanti ada gaib datang atau enggak. Takut maling mungkin. Ya kan, dia mungkin memikirkan keselamatan rumah ini. Gitu. Baik sekali, walaupun wujudnya serem ada sampai sekarang ada. Berarti kalau cerita orang bisa ngelihat gitu mungkin karena kecapean, kurang tidur, atau mungkin halu lah bahasanya sekarang, atau mungkin sombong lah. Dan Ajeng nggak itu semua ya, tapi bisa ngelihat. Enggak. Itu nggak ada hubungannya kok. Ada yang bilang tak kabur kan, gue nggak takut, akhirnya dimunculin gitu kan. Oh iya, itu tadi ada sama temanku. Nah, gimana? Iya, jadi kita suka ada orang yang gini, kita harus meyakini agama kita. Kita harus Ya. meyakini ajaran agama kita kan. Apa yang Oke. diajarkan di Mhm. Al-Quran, di Bible gitu Ya. ya. Mhm. Bahwa kita memang nggak boleh kalah dengan dimensi lain. Sombong tak Kita kabur lah lebih gitu. kuat dari itu gitu ya. Mhm. Kita yakin sama Tuhan, ya kan? Oke. Tapi suka ada yang over sampai dia menganggap bahwa segalanya itu hal gaib itu nggak ada, ya. Ah. Jadi biasa kan di WA grup kita ngomongin hantu, atau ada satu yang muncul, tidak ada hantu gini. Saya sama teman kebetulan di grup itu ada teman yang psychic juga. Aha. Jadi kita japrian kan, oh biarin. Suatu hari kita nggak tahu, siapa tahu dia ngelihat. Benar Mas Henry. Selang lama kita kan kalau WA group memang sering chatting, tapi kan belum tentu ketemu. Iya. Suatu hari ada reuni, saya kok Mhm. nebeng mobil dia. Ternyata dia ngelihat. Nebeng mobil dia cerita tiba-tiba. Dia lupa bahwa dia tuh pernah sombong. Dia cerita bahwa dia tuh sekarang jadi super Uber. Oke. Semenjak jadi supir Uber, dia tuh ngalamin fenomena serem-serem. Jadi dia pernah lagi nyetir mobil sendirian jam 10 malam, habis nurunin penumpang, dan dia bilang penumpangnya itu rumahnya jauh sekali, kayaknya di sekitar Alam Sutra sana lah, dan masuk kompleks-kompleks yang sepi gitu ya. Hahaha. Pada saat dia nurunin penumpang dia pulang, tiba-tiba itu ada hantu ikutin mobilnya dia dan nggak lepas dari jendelanya dia. Jadi itu hantu ngikutin, ngiringin. Waduh, dan di luar mobil tapi dia ngikutin. Ngikutin dan dia nempel di mobil. Iya, nempel Berarti kan gitu. nggak napa kan? Aku merinding, Kecepatan merinding mobil lagi kan. deh. Terus terus. Uh, dia dengan saya cerita sama saya, dia lupa dia pernah sombong gitu kan. Terus akhirnya dia sampai bilang, Ajeng gue tuh ngalamin 3 kali Jeng selama jadi supir Uber. Sampai suatu hari gue pernah nih ada kompleks, gue habis ngalamin itu, terus ada tukang nasi goreng. Mhm. Gue berhenti aja di situ Jeng. Ada posko, gue ngobrol sama tukang nasi goreng. Tukang nasi gorengnya bilang, Mas, kalau di sini sih di daerah sini jangan macam-macam Mas. Di sini tuh banyak sekali kata tukang nasi goreng itu. Baru sekarang dia percaya bahwa itu ada Mhm, gitu. mhm. Iya sih ada. Nah, Ajeng udah puluhan tahun lah ngeliat gituan. Keganggu atau nyaman atau cuek aja sih?